Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yulidiana. Saya dari Universitas Asanggur, jurusan Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 2021 0101 386. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dipungkiri atau dihindari. Menurut Anggara 2013, globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Globalisasi yang semakin pesat akan membawa dampak bagi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Dampak tersebut dapat berupa hal yang positif maupun hal negatif. Dampak positif. Menurut Anggara 2013, dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. Yang ketiga, cepat dalam berpergian atau aktivitas tinggi. Yang keempat, membutuhkan sikap kosmopolitan masyarakat. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif. Menurut Anggara 2013, dampak negatif globalisasi antara lain: yang pertama, informasi yang tidak tersaring. 2. Membuat tidak kreatif karena perilaku kosmetik. 3. Membuat sikap penutup diri, berpikir sempit. 4. Banyak meniru perilaku yang buruk. 5. Mudah berpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Globalisasi juga memberikan dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Dampak globalisasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari sekolah yang menerapkan bahasa asing sebagai bahasa yang wajib dipelajari. Penggunaan alat bantu berupa komputer dan internet sebagai aplikasi pembelajaran. Beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan agar pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan pendidikan di dunia. Globalisasi, contoh di berbagai bidang. Bidang ekonomi. Kebebasan berinvestasi karena globalisasi menyebabkan banyak perusahaan bisa berinvestasi secara bebas di bidang usaha dan di negara manapun. Contohnya, perusahaan makan asal luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Mengonsumsi barang impor, adanya globalisasi memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar. Bidang pendidikan. Pertukaran pelajar globalisasi memudahkan siswa untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga mempererat hubungan antar pelajar. Kemudahan mengakses ilmu pengetahuan di internet tidak hanya pertukaran pelajar. Globalisasi juga memudahkan manusia untuk mengakses atau mendapatkan informasi berupa ilmu pengetahuan dari internet. Bidang teknologi dan informasi. Mengakses dan konten informasi di berbagai belahan dunia era globalisasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi dari belahan saja. Contohnya, siaran sepak bola di dunia luar negeri yang bisa disaksikan di Indonesia. Adanya pertemuan di bidang teknologi, pertemuan di bidang teknologi juga merupakan bentuk globalisasi. Contohnya, pertemuan mobil, gadget, komputer, dan masih banyak lagi. Bidang politik. Munculnya organisasi internasional. Contoh lainnya dari era globalisasi adalah munculnya organisasi internasional yang anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia. Misalnya ASEAN yang anggotanya berasal dari Asia Tenggara, PBB yang anggotanya berasal dari negara di dunia, dan lainnya. Kerjasama internasional. Selain organisasi internasional, globalisasi di bidang politik juga menimbulkan kerjasama internasional. Kerjasama ini dapat terjalin secara bilateral maupun multilateral. Bidang transportasi. Kemudahan dalam berpergian, adanya globalisasi membantu manusia untuk berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain, yang jauh dengan menggunakan transportasi tertentu.
Contohnya, pesawat, kereta api, dan kapal laut. Memiliki transportasi pribadi atau menggunakan transportasi umum, globalisasi membuat manusia bisa memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Tidak hanya itu, globalisasi juga memudahkan manusia dalam menggunakan transportasi umum seperti bus atau angkutan umum. Bidang sosial budaya. Pertukaran budaya, globalisasi menyebabkan adanya pertukaran budaya, artinya budaya di suatu negara dapat mudah masuk ke negara lainnya. Apabila tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara dapat tergerus atau hilang. Masyarakat semakin heterogen, globalisasi dalam bidang sosial budaya membuat masyarakat semakin heterogen, artinya masyarakat berasal dari berbagai latar belakang berbeda, tidak hanya dari golongan atau kelompok tertentu. Menurut Jamaluddin 2013, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari 3 hal. 1. Masalah peningkatan mutu manusia dan masyarakat Indonesia. 2. Menyangkut masalah globalisasi. 3. Perkembangan dan kemajuan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di era globalisasi sekarang ini dengan cara melalui perbaikan proses belajar mengajar. Menurut Daryono 2012, proses pembelajar mengajar PBM seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari sehingga materi menjadi sulit diajarkan oleh guru dan dipahami oleh siswa. Mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu melakukan visualisasi, mengandung maksud, mengonkretkan sesuatu yang abstrak. Melakukan tindakan tersebut dan lebih baik jika ditunjuk oleh berbagai aplikasi yang ada dalam internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet mampu memberi kesan dalam bidang aplikasi pembelajaran. Internet merupakan alat yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran menarik. Internet dapat diakses oleh semua golongan masyarakat Indonesia, dan terdapat banyak hal yang menarik sehingga apabila penggunaan dapat dimaksimalkan dan dalam bentuk positif, maka hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya, serta pendidikan khususnya. Menurut Kurniawati 2012, internet memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat siswa menjadi lebih kritis, mendapatkan materi yang banyak bukan hanya dari buku. Proses pembelajaran di kelas akan lebih hidup serta guru tidak perlu banyak bicara karena siswa yang akan lebih aktif. Kemandirian peserta didik dalam belajar dan mencari materi dari manapun dan kapanpun dengan cepat dan mudah. Seseorang dapat memanfaatkan teknologi internet sebagai komunikasi dari satu orang kepada banyak orang atau one-to-many competition dilakukan secara simultan atau bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas email, mailing list, atau chatting dalam waktu yang bersamaan dan dapat diakses secara cepat oleh user. Informasi yang tersedia dan dapat diakses melalui internet tidak hanya yang berita di suatu negara saja, tetapi berbagai berita yang terjadi di seluruh penjuru dunia atau global world. Artinya perkembangan yang terjadi di berbagai negara dapat dengan cepat diketahui oleh banyak orang. Begitu banyak manfaat internet, khususnya pada bidang pendidikan. Menurut pengelola sekolah, menambah berbagai fasilitas yang mendukung terwujudnya e-learning, hasil yang akan diperoleh jika sekolah mampu menyediakan fasilitas internet yaitu peserta didik dapat berinteraksi dengan sumber belajar, baik yang berupa materi pembelajaran itu sendiri maupun dengan guru yang memberikan materi pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan koordinator berbasis internet. Macam-macam aplikasi internet yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah Google, email, Facebook, Twitter, blog, dan YouTube. Salah satu fasilitas di dalam internet yang dapat digunakan mencari berita yaitu Google. Google mampu mengakses segala informasi dari dalam maupun luar negeri secara cepat dan melimpah.
Tentunya hal tersebut terdapat sisi positif dan negatif. Akan tetapi lebih bijak apabila dapat menggunakan kecanggihan teknologi baik, serta menuntun siswa agar mampu memilih bahan dan materi yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan guru serta orang tua peserta didik. Sekian presentasi saya tentang globalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.